Hai semua, bertemu lagi dengan Hamperu Movie. Kali ini akan menyuguhkan rangkuman film masih dari negeri Tiongkok, menceritakan pengabdian 7 orang anak kepada orang tuanya. Mereka rela mengorbankan nyawa demi orang tua mereka. Dan sebelum ke cerita, bantu ramaikan channel ini dengan subscribe, like dan komen. Selamat menyaksikan. Inilah Jenderal Yang, seorang jenderal kekaisaran Song di negeri Tiongkok zaman dulu. Ia mempunyai 7 orang anak. Mimin akan panggil masing-masing si anak dengan nama yang 1 sampai yang 7, dan kali ini jenderal yang sedang menghukum anaknya yaitu yang 6 dan yang 7. Lalu kenapa mereka dihukum? Suatu ketika kaisar mengadakan sayembara ahli bela diri terbaik. Bagi siapa yang mampu jadi pemenang akan dinikahkan dengan putrinya bernama Putri Chai. Yang 6 telah diperingatkan oleh sang ayah, agar jangan ikut sayembara, karena sayembara pemenangnya telah diatur, yaitu seorang anak jenderal bernama Pan Bao. Yang 6 ikut sayembara karena dia sudah lama berpacaran dengan Putri Chai, tidak rela kekasihnya dipersunting oleh orang lain. Yang 6 dengan tanpa restu sang ayah, ikut dalam sayembara, dan secara tidak sengaja dengan dibantu yang ketujuh, malah membunuh anak jenderal Pan. Inilah kenapa keduanya dihukum. Keduanya dihukum 30 cambukan, karena melanggar aturan keluarga dan militer. Selanjutnya mereka dihadapkan kepada kaisar. Di hadapan kaisar, ibu dari Pan Bao, menuduh yang 7 membunuh secara keji Pan Bao. Beruntung dibela oleh Putri Chai, namun saat pertemuan itu, tiba-tiba kekaisaran diserang oleh musuh bebuyutan mereka, bernama pasukan hitam, yang dipimpin oleh seorang bernama Ye Lu Yuan. Ye Lu Yuan sendiri adalah anak seorang jenderal yang telah tewas dalam peperangan melawan Jenderal Yang. Awalnya kaisar memerintahkan Jenderal Yang untuk menjadi komandan perang untuk menumpas pasukan hitam, namun karena Pan meminta untuk menjadi komandan perang, akhirnya kaisar menunjuk Jenderal Pan menjadi komandan perang, sementara jenderal yang ditugaskan memimpin pasukan di garis depan. Hari berlalu, jenderal yang telah dipersiapkan pakaian oleh istrinya, dan 2 anak sang jenderal kemudian memakaikan pakaian perang kepada ayah mereka. Betapa mereka begitu sayang terhadap ayah yang telah mendidik dan membesarkan mereka. Dan peperangan pun telah dimulai di sebuah lokasi. Jenderal Yang maju di depan, dan inilah Ye Lu Yuan, pimpinan pasukan musuh. Ye Lu Yuan selanjutnya akan Mimin panggil Yuan, memerintahkan seluruh pasukan melakukan penyerangan. Jenderal Pan yang melihat itu, bukannya mengerahkan pasukan, malah memerintahkan pasukannya mundur. Jenderal yang melihat pasukan yang dipimpin Pan mundur merasa terkaget, tetapi sepertinya ia tidak bisa berbuat apa-apa dan meneruskan berperang. Dan pada suatu ketika, sang jenderal terkena tembakan sebuah panah, kemudian dia diselamatkan oleh seorang kapten. Karena terdesak, pasukan jenderal yang akhirnya mundur ke sebuah bukit bernama Bukit Serigala. Kita beralih ke istri Jenderal Yang. Sang istri begitu khawatir dengan suaminya, kemudian dia mendatangi guru sekaligus penasehat spiritual keluarganya. Ia telah mendengar suaminya ditinggal oleh pasukan Pan, dan berniat menyelamatkan dengan mengirim 7 anaknya. Kemudian dia menanyakan tentang ramalan nasib baik atau buruk yang akan terjadi kemudian kepada keluarganya. Sang guru spiritual tidak memberikan jawaban yang jelas, dia hanya memberikan sebuah kertas. Lalu dia kembali ke rumahnya, dan mendapati beberapa pasukan yang kembali dengan keadaan terluka. Kemudian dia memanggil yang 1, melihat isi tulisan, yang berbunyi, 7 anak akan pergi, 6 akan kembali. Setelah berdiskusi dengan yang 1, akhirnya si ibu mengizinkan 7 anaknya untuk bersiap dan pergi, menyelamatkan ayah mereka, walau dalam hatinya bertanya-tanya apa makna dari tulisan tersebut. Dan sambil menunggu anak-anak jenderal yang bersiap, bantu ramaikan channel ini dengan subscribe, like dan komen. Persiapan selesai, dengan terlebih dahulu meminta doa kepada sang ibu, mereka berkumpul dan beberapa nasihat dan pesan disampaikan sang ibu, dan inilah 7 anak marga yang berangkat demi menyelamatkan sang ayah, dengan dikawal puluhan pasukan kekaisaran Song. Mereka telah sampai di lokasi peperangan, mendapati keadaan mencekam, mayat-mayat bergelimpangan, air berubah merah bercampur darah, sebuah kengerian malapetaka perang. Melewati hamparan mayat-mayat, akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Yuan yang sebegitu banyaknya, dengan dipimpin oleh yang 1, klan Yang, bersiap menghadapi pertempuran.
Dan inilah pertempuran mereka, dengan melemparkan kantong berisi minyak, yang kemudian disusul dengan panah api, klan yang berhasil memporak-porandakan pasukan Yelu Yuan. Pasukan Yuan hancur, dan sepertinya ini hanya sebuah jebakan dari Yuan, membiarkan klan Yang untuk menyusul Jenderal Yang. Inilah Bukit Serigala, tempat pasukan Jenderal Yang berlindung dan bertahan. Banyak dari pasukan sang jenderal yang terluka, ditambah lagi dengan stok makanan dan minuman yang habis, sehingga mereka harus kelaparan dan kehausan. Jenderal Yang sangat terkaget saat kemudian tiba-tiba anak-anaknya datang ke Bukit Serigala, menemuninya. Jenderal Yang kemudian dibawa ke tempat yang aman. Sang jenderal menyesalkan bahwa anak-anaknya telah menyusul dia. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya telah masuk ke jebakan Yuan. Yuan ingin membalas dendam kematian ayahnya kepada dirinya. Yang 7 mengatakan bahwa pasukan Jenderal Pan akan datang menolong, namun Kapten Perang menyangkal, mengatakan seharusnya pasukan Pan membantu saat pertempuran, bukan malah mundur sebagai pengecut. Jenderal Yang sepertinya mengalami luka cukup parah. Panah yang menancap di dirinya sepertinya beracun. Kemudian salah satu anaknya yang cakap mengobati mengeluarkan panah tersebut, dan mengeluarkan racunnya. Yang 7, sepertinya merasa dirinya Bian keladi sehingga ayahnya ditumbalkan oleh Pan. Dia meminta izin dan tidak dapat dicegah, pergi menemui Pan, untuk meminta bantuan. Setelah berdiskusi panjang, klan Yang bermaksud membawa jenderal Yang keluar dari arena pertempuran, melalui sebuah jalan yang dirasa cukup aman, namun tiba-tiba batu-batu besar beterbangan menerjang tembok perlindungan. Pasukan Yelu Yuan telah beraksi menggempur pasukan Jenderal Yang. Di bawah gempuran batu dari pasukan Yuan, jenderal yang baru selesai ditangani Yang 5, Yuan sendiri seperti begitu bersemangat menggempur pasukan Yang, memerintahkan pasukannya menyerang langsung, dan pertempuran pun kembali terjadi. Pasukan Yuan semakin banyak berdatangan, mereka menyerang tanpa ampun. Klan Yang berjibaku mempertahankan diri, menghabisi musuh yang terus berdatangan. Pasukan Yuan seperti tidak ada habisnya, merangsek masuk. Pasukan Yang sendiri harus mati-matian melawan. Klan Yang dengan semangat tinggi bertempur, luka-luka sudah tak dirasa. Pertempuran terus berlanjut. Klan Yang memperagakan kemampuan berperang dengan sangat hebat, seolah sakit sudah tak dirasa, lelah tak dipedulikan. Mereka terus bertempur demi kehormatan, demi negeri mereka, demi menyelamatkan ayah mereka, walau terkurung, mereka tidak peduli. Akhirnya Jenderal Yang, dengan dibantu sang kapten yang setia berhasil dinaikkan ke kuda, namun sayang, sang kapten lengah, dia dibunuh pasukan Yuan, sementara Jenderal Yang, dengan diikat dibawa keluar dari arena pertempuran. Klan Yang, membawa ayah mereka dengan kuda, menerjang musuh yang menghalang, mencoba keluar dari kejamnya pertempuran. Satu tujuan, ayah mereka harus selamat dan kembali bertemu dengan keluarga dan ibu mereka. Jenderal Yang sedang diselamatkan anak-anaknya, sementara Yuan sudah menaklukkan Bukit Serigala, tetapi pengawas ratu yang mengikutinya, memintanya tidak terus mengejar Yang, dan kembali ke arena peperangan sesungguhnya. Mungkin karena jengkel, Yuan membunuh sang pengawas. Yuan meminta kaptennya agar mengumpulkan 100 pasukan kuda terbaik, untuk mengejar Yang. Sepertinya ia benar-benar ingin balas dendam. Klan Yang masih dalam perjalanan, 6 anak yang beriringan, membawa ayah mereka, sementara Yang 7 belum diketahui nasibnya, dan di sebuah tempat, karena melihat kondisi ayah mereka sangat mengkhawatirkan, akhirnya mereka memutuskan beristirahat. Di sebuah goa mereka beristirahat. Sebenarnya mereka sangat mengkhawatirkan Yang 7, Yang 6 sendiri sangat merasa bersalah, tidak bisa mencegah Yang 7, tapi akhirnya semua kemudian beristirahat. Dan inilah Yang 7, dia telah sampai ke tembok pertahanan pasukan Pan. Dia meminta bantuan Pan agar mengirim pasukan menolong ayahnya. Apa dikata, sepertinya Pan menyimpan dendam atas kematian anaknya. Dia malah menuduh Yang 7 adalah pasukan Hitan, dan memerintahkan pasukannya untuk memanah Yang 7. Yang 7 tewas karena sebuah balas dendam oleh seorang penguasa. Kembali ke Yuan, ia bersama 80 orang pasukan berkuda sedang mengejar klan Yang, dan Yang 1 sudah mengetahui bahwa mereka dibayang-bayangi oleh Yuan dan pasukannya. Ketujuh Yang kemudian berdiskusi,
bagaimana menghadapi pasukan Yuan, dan akhirnya yang satu, memutuskan, dirinya menunggu di situ, untuk memperlambat pengejaran Yuan, sementara yang 6, diminta melanjutkan perjalanan, dan yang lainnya, diperintahkan berpencar. Sebelum berpisah dengan yang 2, yang satu terlebih dahulu memberikan tulisan yang diberikan sang ibu, lalu dia meminta agar yang 2 melindungi adik-adik mereka. Dan inilah yang satu, berdiri kokoh menunggu musuh datang, dan tanpa rasa takut dia menyerang musuh lebih dulu, walau sendiri, dia tetap berani, menghabisi musuh yang datang. Anak buah Yuan bergelimpangan, Yuan sendiri seolah membiarkan anak buahnya dihabisi oleh yang satu. Namun kekuatan manusia ada batasnya, karena banyaknya luka yang dialami, serta rasa lelah yang tak terkira, akhirnya yang satu harus kalah. Setelah yang satu seperti pasrah, barulah Yuan datang dan mengakhiri hidup yang satu. 2 klan Yuan telah tewas. Di sebuah tempat, kuda yang 5, terjatuh, akhirnya dia ikut yang 3, sementara yang 6, yang 5 dan yang 4 diminta melanjutkan perjalanan, walau pada akhirnya pasukan Yuan berhasil menyusul mereka. Beruntung, ada beberapa penduduk yang membantu mereka, membakar bahan bakar minyak, mengacaukan pasukan Yuan. 2 orang klan Yang, muncul di bawah kobaran api. Bersama-sama maju, menuju musuh yang datang, pertarungan tak dapat dihindarkan, keduanya berjuang bersama-sama menghancurkan setiap musuh yang datang. Namun sebagus apapun ilmu bela diri mereka, melawan pasukan yang banyak, tentunya tetap mereka kelelahan. Luka yang tak dirasa, keduanya mendorong musuh ke tepian jurang. Sayang, mereka sendiri harus ikut tewas, jatuh ke dasar jurang. Yang 3 dan yang 5, telah tewas, tinggal yang 4 dan yang 6, karena merasa pasukan Yuan telah mendekati, yang 4 meminta yang 6 melanjutkan perjalanan, sementara dia sendiri berhenti untuk menahan laju musuh. Benar saja, seorang ahli panah anak buah Yuan telah sampai, yang 4, segera memancing dengan menembakkan panahnya. Setelah saling melepas anak panah, keduanya akhirnya bertemu, tapi sebuah gerakan, anak buah Yuan berhasil melepas anak panah yang mengenai perut yang 4. Namun yang 4, tidak menyerah, dia berhasil menyudutkan dan satu tarikan panah, berhasil mengakhiri hidup anak buah Yuan. Namun sayang, tiba-tiba Yuan muncul, melepaskan dan melemparkan tombaknya ke yang 4, yang 4 tewas. Klan yang tinggal menyisakan satu anak. Inilah yang 6, dia membawa sang ayah menuju ke istana Song. Namun sayang, Ye Lu Yuan berhasil mengejar dan menjatuhkan keduanya dari kuda. Yang 6 dan Jenderal yang digendong terjatuh, dan Yuan sepertinya benar-benar bermaksud menumpahkan dendamnya. Ia kemudian bertarung dengan yang 6. Yang 6 harus terus-menerus menerima hajaran dari Yuan, tapi sepertinya dia sudah lupa dengan rasa sakit, jatuh kemudian bangkit melawan Yuan. Hampir saja Yuan akan membunuh Jenderal Yang, beruntung yang 6 dengan sigap menahan pedang Yuan. Kemudian terjadi lagi pertarungan antara keduanya, pertarungan begitu sengit, dan satu kesempatan yang 6, berhasil membanting Yuan hingga tak berdaya. Setelah melepas kemarahan dengan memukuli Yuan, akhirnya yang 6 mengakhiri hidup Yuan, dengan hujaman sebilah pisau. Sepertinya pisau tak mengakhiri nyawa Yuan, ia bangkit dan akan menyerang yang 6, dan sebuah hujaman tombak, menembus dada Yuan, Yuan akhirnya binasa. Inilah akhir kisah cerita film penyelamatan Jenderal Yang. Walau sang jenderal pada akhirnya meninggal, yang 6 bisa selamat dan bertemu dengan ibunya. 7 akan pergi, 6 akan kembali, rupanya hanya yang 6 yang bisa kembali. Ia kemudian menikah dengan Putri Cai, sementara Pan, dihinakan karena pengkhianatan, pasukan Khitan sendiri kembali ke negaranya, Kekaisaran Song akhirnya hidup damai.